Terus balik lagi sama gue di channel Valentin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance. Dan juga ada info airdrop lagi nih teman-teman ya, dari Bybit nanti akan saya sampaikan. So first to all kita lihat juga ya teman-teman untuk market per hari ini hijau royo. Ya setelah FOMC tadi malam dan keputusan The Fed untuk tidak cut rate. Masih belum cut rate ya. Jadi seperti biasa si kakek Powell speak ya, kalau misalkan ekonomi masih kuat dan lain sebagainya, kita nggak usah buru-buru cut rate ya. Pokoknya cerita lama lah dia bahas-bahas kembali. Dan sebenarnya itu bisa menjadi concern kalau memang nanti udah mepet banget nih ya, udah bener-bener udah apa ya bisa dibilang ya, mungkin diumumkan masuk resesi baru dia cut rate, dan ujung-ujungnya bisa aja dia menyalahkan Trump. Nah ini sebenarnya bahaya ya, ini risknya itu terlalu besar lah ya. Jadi kemungkinan mungkin di antara Juni Juli baru dia cut rate teman-teman ya. Intinya memang sekarang ini masih di hold, dan market hijau sebenarnya bukan karena The Fed, bukan karena si kakek Powell itu ya, cuman karena ini ya, karena Trump teman-teman ya. Jadi dia announce akan deal mengenai tarif di hari Jumat ini. Nah ini ya yang membuat market ini lebih bergairah, lebih hijau lagi ya, bukan karena The Fed, bukan karena Jerome Powell, tapi karena Donald Trump teman-teman ya. Jadi hopefully lah ya market benar-benar dikasih hijau dulu ya, at least di bulan ini ya. Kita nggak bisa berharap untuk pump to the moon atau bagaimana, tapi kalau dikasih ya udah anggap aja sebagai bonus ya. Dimana kemarin juga udah saya update ya untuk LTC dan juga Bitcoin, kemudian Bitcoin dan juga Chainlink Turbo ya, ini juga udah saya update kemarin ya. Jadi kita akan lihat dulu atau bahas dulu untuk dari sisi Bitcoin Dominance. Nah ini memang kemarin itu udah hit target dan sempat lewatin ya. Ini bahkan di 65,38 ya, lewat sedikit teman-teman dari target. Kemudian sekarang ini per saya bikin video setelah dia closing bull di atas, dia sekarang ini baru adanya rejection atau koreksi. Ya walaupun dia belum closing ya, tetap aja hati-hati ya, sama seperti sebelumnya nih. Kelihatannya merah sebelumnya, waktu closing di atas lagi. Ya pumping lagi nih. Jadi ya tinggal kita sebenarnya kita follow aja untuk si Bitcoin Dominance-nya ya teman-teman, selama dia belum patah tren atau minimal secara daily-nya dia breakdown dulu deh. Nih dari EMA21 yang terus-terusan ya, ini semenjak terakhir kali di testing itu di 27 Maret, ini terus-terusan ya tuh. Harganya price itu di atas EMA21 sampai area ini di breakdown. Ya, sampai area ini tuh dijebol kayak begini. Nah, baru kita mungkin bisa menikmati pesta pada altcoin. Tapi sebelum ini terjadi ya udah kita follow the structure aja ya, nggak usah terlalu menebak-nebak ya. Kalaupun dia naik lagi ya masih possible aja nih ke 67% tuh, masih possible teman-teman ya. Jadi kita sembari menunggu ya untuk si Bitcoin Dominance. Cuman so far sekarang ini baru adanya koreksi kecil atau rejection kecil ya. Nah untuk Bitcoinnya gimana? Bitcoin secara diri sebenarnya dia udah hit nih teman-teman ya, udah hit masuk ke next area target di 98.500-an sampai 99.500 ya. Ini udah hit target. Tinggal kita menunggu one push lagi ke 100.000. Nah, baru di 100.000 kita lihat untuk dia lanjutin rally atau ya udah akhirnya dia benar-benar masuk ke major correction. Karena ya sebelum-sebelumnya dia cuma sideways up lagi. Di sini juga cuma bikin range kemudian up lagi, teman-teman. Dan kalau kita extend ke samping, yap di sini tetap adanya obstacle atau trendline resistance. Nih. Ya sampai dia benar-benar mampu breakout kencang atau enggak. Sebenarnya pembahasan ini juga udah sempat saya bahas ya pada pergerakan sebelumnya nih. Tuh. Ya. Terakhir dari retracement kemudian up, cuman ranging aja up lagi, kemudian dia cuman ranging aja kemudian up lagi, baru adanya retracement teman-teman. Jadi kalaupun kita mengikuti pola sama seperti sebelumnya, maka kita mendapatkan one push again sebelum dia mendapatkan koreksi nih. Ya koreksinya pun ya retest aja di SNR sebelumnya. Ya mungkin aja nanti setelah dia mendapatkan one push again gitu ya, mungkin dia hanya retest di area sini sebelum naik, atau satu lagi dia sedikit lebih bawah ya, mungkin retest di 94-95 before dia going up lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan melihat pada pergerakan sebelumnya, kurang lebih skenario itu yang bisa berjalan pada si Bitcoin nah secara daily time frame. Meanwhile kalau secara hourly gimana? Hourly-nya yes, akhirnya dia kemarin itu kan sempet ya grab likuiditas, kemudian drop nih, retest terhadap EMA21 dan juga area tahanan sebelumnya nih tuh ya. Kalau saya tandain di 95.700-an, dia retest aja bikin tail candle, kemudian dia up karena si Donald Trump. Akhirnya dari range ini dia benar-benar true breakout secara time frame 4 jam karena good news perihal tarif teman-teman ya. Tinggal kita melihat follow up-nya dia ke 100.000. Jadi kalau misalkan saya boleh tandain pun di sini
dia lagi retest nih tuh ya, beberapa kali mendapatkan rejection di area sini, dia lagi retest teman-teman. Ya ini kalau misalkan kita bulatkan lah, sebentar saya adjust sedikit, dan yap tuh di 99.000 sampai 100.000 dolar. Ya terakhir kali kita lihat di level area tersebut juga mendapatkan rejection nih. Ini up reject, up lagi reject sebelum dia drop ya sampai ke 70-an ribuan teman-teman. Nih untuk si Bitcoinnya. Nah kalau dari area situ dia mampu up gitu ya, bablas lagi nih, coba saya hapus dulu ya teman-teman ya, biar tidak terlalu rame. Nah ini menjadi next area kalau kita pantau secara time frame 4 jam di 101.500 sampai 102.400-an dolar. Ya jadi tentu kita perlu melihat ya secara struktur, walaupun dia bullish seperti ini, masih bullish, teman-teman bisa menjadi area pantauan. Oke, secara short termnya area next targetnya di berapa ya, untuk teman-teman bisa mungkin make decision secara short term, mau itu trading atau scalping di spot maupun di futuresnya ya. Tapi ya overall kalau Bitcoin sih masih bullish aja sih teman-teman ya, so far masih bullish. Dan ya tinggal kita melihat aja nih, kalau strong kayak gini ya mungkin dia cuman sideways aja ya, menunggu Trump ya besok. Kalau benar-benar dikasih good news ya udah kita akan ya maybe lewatin 100.000 ke 101 sampai 102.000 untuk si Bitcoinnya ya. So far itu yang saya pribadi lihat secara hourly, daily, dan juga tadi Bitcoin dominance-nya. Nah kalau kita bahas ya, ini untuk PLPA, ini adalah token Palapa ya, launch drop ya ketiga nih, hashtag 3 dari Bittime teman-teman. Jadi kalian itu bisa hold PLPA untuk mendapatkan token airdrop ya, totalnya itu 50 juta rupiah dalam bentuk Fartcoin ya. Nah di sini untuk bannernya ya teman-teman, dan periodenya itu dari 7 Mei sampai 20 Mei teman-teman 2025 ya. Jadi ini launch drop roundnya ketiga ya, ini is back teman-teman. Jadi kalian bisa join yang tertarik ya. Kemudian di sini untuk cara berpartisipasinya bagaimana? Yang pertama pasti daftar dulu untuk bergabung ya. Untuk klik join sekarang itu di bagian ini ya, register now juga bisa. Nanti untuk link pendaftarannya bisa saya taruh di link deskripsi bawah video ya. Kemudian ini yang kedua itu deposit ya, hold staking dan trade token PLPA ya, dan referral untuk perbanyak poin. Ya, jadi kamu bisa deposit, holding, staking, trade juga token PLPA-nya di Bittime untuk dapetin poin ya. Kemudian ini untuk ajak teman kamu ikutan. Yang keempat itu adalah double card untuk boost poin kamu ya. Dapatkan double card untuk boosting poin dan meningkatkan reward. Semakin banyak anggota dalam timmu, semakin banyak booster ganda yang kamu dapatkan, teman-teman. Nah ini untuk perhitungan poinnya ya. Kamu bisa hold dan stake aja PLPA-nya to earn point ya. Di sini semua pengguna terdaftar dalam event yang megang token PLPA akan mendapatkan poin. Untuk setiap 1 USD berarti setiap 1 dolar ya, dalam bentuk PLPA yang di hold termasuk staking, kamu akan mendapatkan 1 poin per jam. Tuh, per jam guys ya. Trade PLPA to earn point. Semua pengguna terdaftar dalam event yang trade token PLPA pairnya IDR ataupun USDT tetap dapetin poin teman-teman ya. Ya, kemudian di sini untuk 1 USD ditradingkan atau pair IDR juga ya, kamu akan dapetin 1 poin. Kemudian di sini deposit to earn point ya, semua pengguna yang terdaftar dalam event dapat mendepositkan PLPA untuk mendapatkan poin. Ya, ini balik lagi ya, setiap 1 USD dalam bentuk PLPA itu yang kamu depositkan itu kamu akan dapetin 1 poin. Ya, ini untuk double boosternya ya. Tim kamu harus mencapai trading volume melebihi 500 USD. Kemudian invite friend to earn point ya. Melalui referral kamu bisa invite teman-teman kamu akan menerima poin secara real time dan otomatis dari total poin yang diterima teman kamu setelah teman yang kamu undang melakukan transaksi secara acara berlangsung ya, selama acara berlangsung. Pada saat yang sama ketika kamu melakukan deposit untuk pertama kalinya, kamu akan secara otomatis menerima poin juga. Ya, di sini rincian peraturannya ya, nanti linknya juga akan saya taruh teman-teman. Untuk kamu telah melakukan KYC ya, ini KYC-nya juga wajib dilakukan dulu ya. Kemudian peserta wajib mendaftarkan untuk mengikuti event. Kemudian jumlah estimasi Fartcoin yang akan didapatin partisipan dalam event ini didasarkan pada harga 15.472 ya. Kemudian perkiraan hadiah ditampilkan dalam token Fartcoin ya, dimana Fartcoin sekarang juga lagi lumayan hot juga ya teman-teman. Dan jumlah yang diterima akan didistribusikan berdasarkan aktivitas
partisipan selama event berlangsung, nominal hadiah akan didistribusikan harga Fartcoin ketika event berakhir. Ya, contoh nih, estimasi hadiah kamu 5 Fartcoin dengan harga awal yang telah mereka tetapkan ya BitTime itu di 15.472 per Fartcoin. Berarti total hadiah kamu itu 5 dikali 15.472 berarti 77.360. Nah, ini kayak gini untuk contoh perhitungannya, teman-teman ya. Kemudian ini untuk formulanya, jumlah Fartcoin itu sama dengan nilai total yang diinginkan bagi harga per Fartcoin ya, dikali harga awal Fartcoin. Nah, ini untuk contoh. Kemudian distribusi hadiahnya juga ya, hadiah pengguna itu sama dengan jumlah poin pengguna dibagi total poin semua peserta dikali total kumpulan hadiah ya. Kemudian di sini untuk syarat dan ketentuannya kalian juga bisa perhatikan ya. Dan ya palingan itu sih teman-teman ya. Kemudian ini untuk informasi penyelesaian perselisihan ya, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya dan sebagainya, ini untuk live chatnya ya. Kemudian juga jangan lupa join komunitas dari BitTime, ada akun Telegram ya, announcement, ada grup, ada Twitter, ada Instagram dan YouTube juga teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi opportunity untuk teman-teman yang tertarik bisa ikutan ya, mendapatkan airdrop terutama di exchange-nya BitTime ya. Jadi nanti untuk event ini linknya, untuk link pendaftaran dan juga info ini juga akan saya taruh di link deskripsi bawah video ya. Palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu dan ya sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.